Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Marina dengan NPM 10220025. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep penilaian dalam akuntansi. Oke, yang pertama di sini ada pentingnya penilaian dalam akuntansi. Penilaian di dalam akuntansi adalah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi penggunaan unit moneter untuk mengukur makna ekonomi atau economic attribute suatu objek, pos, atau elemen. Nah, pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat memperolehnya. Nah, penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada tiap elemen atau pos sistem keuangan pada saat penyajian. Lebih jelasnya lagi, penilaian akuntansi adalah proses menilai aset dan kewajiban perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, berikut merupakan tujuan penilaian akuntansi. Yang pertama, penilaian akuntansi menilai aset perusahaan versus kewajiban untuk tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, penilaian akuntansi sangat penting untuk pembuatan laporan keuangan yang akurat. Dan yang ketiga, penilaian akuntansi untuk aset tetap biasanya ditandai dengan harga historisnya, sedangkan sekuritas yang dapat dipasarkan seperti saham dan obligasi dinilai pada saat harga pasar saat ini. Nah, kita lanjut untuk memahami penilaian akuntansi. Beberapa metode penilaian akuntansi digunakan saat menyiapkan laporan keuangan untuk menilai aset. Nah, banyak metode penilaian diterapkan oleh aturan akuntansi seperti kebutuhan untuk menggunakan model, opsi yang diterima untuk menilai opsi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Nah, yang selanjutnya ada untuk penilaian akuntansi sangat penting untuk analisis keuangan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal. Reliability dan accuracy. Reliability dikenal juga sebagai kendala. Hal ini menunjukkan sejauh mana informasi secara akurat mencerminkan sumber daya perusahaan, perputaran modal, transaksi, dan lain-lain. Nah, faktor ini adalah untuk membantu memberikan gambaran nyata atau realita yang tersaji dalam informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi menjadi reliability jika memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, lengkap. Laporan harus lengkap, tidak boleh mengecualikan transaksi apapun, dan semua informasi yang penting tersaji sesuai kriteria persajian secara wajar. Nah, yang kedua, netral atau informasi laporan keuangan tidak dibuat atas dasar kepentingan salah satu pihak, baik eksternal maupun internal. Dan yang ketiga, bebas dari kesalahan. Di sini ada beberapa penilaian akuntansi. Yang pertama, historical cost. Historical cost accounting adalah suatu nilai aset yang lebih mengacu pada harga beli ataupun nilai ekonomi secara real. Hal ini tersebut akan secara tidak langsung memberikan dampak pada debit dan kredit dalam pembukuan dengan menggunakan pencatatan biaya historis. Penilaian historical cost juga bisa disebut penilaian yang sangat mudah untuk bisa mendapatkan harga suatu aset secara real jika pencatatannya bisa diperoleh dari adanya kegiatan perdagangan, penjualan hingga pembelian yang digunakan untuk menentukan biaya historis di dalam suatu aset. Nah, namun historical cost suatu biaya yang belum tentu mampu mencerminkan biaya yang sebenarnya dibandingkan dengan pengukuran.
nilai wajar di dalam suatu aset. Nah, di dalamnya tentu akan ada penyimpanan nilai aset dalam biaya aset atas harga pembelian secara asli dengan dilihat dari waktu ke waktu. Dan yang kedua ada current cost accounting. Nah, current cost accounting adalah biaya yang digunakan untuk mengganti aset pada periode berjalan atau CCA mengacu pada pendekatan yang menilai aset dengan nilai pasar wajar daripada biaya historis. CCA juga dikenal sebagai metode tingkat harga tertentu yang menggunakan indeks harga tertentu untuk mencerminkan nilai aset dan liabilitas lancar yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. CCA bertujuan untuk mempertahankan modal suatu perusahaan bisnis dalam hal kemampuan operasinya. Kemampuan operasi dilambangkan dengan aset operasi bersih perusahaan dalam hal dana pemegang saham. Dan yang ketiga ada financial capital versus physical capital. Dikatakan finansial capital di mana apabila tekanannya adalah nilai uang dari aktiva dikurangi dengan nilai kewajiban yang merupakan kontribusi pemilik kepada perusahaan, dan dikatakan physical capital apabila difokuskan pada kemampuan fisik untuk memproduksi barang dan jasa, bukan pada nilai uangnya. Nah, kemudian dalam financial capital memasukkan holding gain atau loss, keuntungan atau kerugian. Apabila apa? Nah, apabila terjadi perubahan harga pada aset dalam laporan laba. Selain itu, financial capital tidak mencantumkan maintain capital atau pertahanan modal. Dan pemeliharaan modal keuangan dapat diukur dengan suatu moneter nominal, sedangkan physical capital tidak mencantumkan keuntungan atau kerugian apabila terjadi perubahan harga pada aset. Dalam laporan laba kemudian physical capital mencantumkan maintain. Nah, selanjutnya ada exit price accounting atau harga akuntansi yang keluar. Exit price accounting merupakan sistem akuntansi yang menggunakan harga jual pasar. Jadi, exit price accounting merupakan sistem yang menggunakan harga jual pasar. Nah, untuk apa? Untuk mengukur posisi keuangan perusahaan dan kinerja keuangan. Exit price accounting ini memiliki dua hal utama dari biaya historis. Nah, ada yang pertama historis konvensional. Nilai aktiva non moneter disesuaikan untuk mengukur perubahan harga jual pasar khusus untuk aktiva dan mereka dimasukkan dalam pendapatan sebagai keuntungan yang belum direalisasi. Yang kedua ada perubahan daya beli umum uang dipertimbangkan ketika mengukur modal keuangan dan hasil usaha. Selanjutnya yang terakhir ada value in us versus value in exchange.